Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita karena penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kali ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki anggur perjamuan, bisa menggantinya dengan sirup atau teh atau minuman dengan perasa anggur. Dan jika Bapak Ibu tidak memiliki roti perjamuan kudus, Bapak Ibu juga bisa menggantinya dengan sepotong kecil roti, biskuit atau crackers. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami adanya di bulan yang baru, di bulan November ini ya Tuhan. Kami percaya dan kami sadar betul, bukan kuatkan dan gagah kami, melainkan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amos Hosea, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati dan mengurapinya, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami semua diberkati, dibarui, diubahkan, dikuatkan iman kami, diterangi jalan-jalan hidup kami melalui kebenaran firman yang boleh disampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga sepakat berdoa untuk Saudara Dave. Tuhan sungguh-sungguh menjamah dan mengurapi Saudara Dave. Bila boleh membawa kami sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sepakat juga berdoa untuk seluruh tim yang menyelenggarakan ibadah online service ini ya Tuhan. Tuhan juga berkenan memberkati dan mengurapinya. Kami berdoa secara khusus untuk perjamuan kudus yang sebentar kami akan ikuti bersama-sama. Bila melalui perjamuan kudus ini, kami boleh benar-benar bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun jemaat-Mu saat ini berada, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkenan menjamah dan melawat mereka. Apapun situasi keadaan yang mereka sedang alami, kami sepakat berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada kelegaan, ada pertolongan, ada damai sejahtera yang menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kami sepakat menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Mari dengan penuh ucapan syukur, bersyukur di hadapan Allah kita, naikkan pujian pengagungan bagi Dia, bersyukur dalam segala hal, di dalam segala situasi. Dia Allah yang menyertai engkau dengan berkat-Nya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh na 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 na. Katakan pujian ini.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, oh mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh yeah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, come on, sebab Dia baik, oh sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Come on, angkat suaramu, naikkan pujian ini. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Oh bahwasanya untuk selamanya, oh kasih setianya, oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh oh, na 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 na. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin saudaraku. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, dalamnya melebihi samudra, luas bagaikan cakrawala. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi setiap kita yang menanti-nantikannya. Let's go! Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, oh kasih setiamu besar selamanya. Hey, dengan sukacita katakan, oh tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yeah, kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur sama-sama, katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Come on, naikkan pujian ini, katakan. Oh tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Let's go. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh. Hey, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, oh, oh. Kasih
kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh yeah. Mari bersyukur sama-sama, katakan. Ketahuilah bahwa kasih setianya besar untuk selama-lamanya. Dia Allah yang tak terbatas, kuasanya dahsyat. Saat Dia di pihak kita, maka Dia jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Berikan sukacitamu buat kiri kananmu, senyum yang lebar sambil katakan, yes, Yesus kita baik, Yesus kita baik, Allah kita baik. Haleluya. Come on, nikmati kebaikannya. Sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Allah kita. Oh, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Come on. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Woo, come on. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yes, come on. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan buat kiri kananmu, come on. Kasih setiamu besar selamanya. Yeah. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Yang kami tahu harus kami lakukan hanyalah bersyukur atas setiap rahmat dan kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biar dari mulut kami selalu mengucap syukur buat penyertaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Oh, yeah, thank you Jesus, thank you Lord. Naikkan pujian ini bersama dengan ucapan syukur-Mu. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Kudus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari naikkan pujian ini, katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan
yang Maha Kudus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, oh Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Layak dipuji, layak disembah. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Surga bumi menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, oh seluruh bumi. Dimuliakan, haleluya, haleluya. Oh ditinggikan, oh atas seluruh bumi. Layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, ditinggikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah masuki bulan yang baru Tuhan. Dan minggu pertama ini kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, hambatan dalam kehidupan ini. Tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang perkasa yang memegang tangan kami. Biarlah Tuhan di bulan yang baru ini kami boleh mengalami Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan sehingga kami percaya pada hari-hari, minggu-minggu sepanjang bulan ini kami tahu ada tangan Tuhan yang tidak pernah dilepaskan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang Tuhan telah berikan buat kami. Dan kami mau terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan, boleh kebenaran firman Tuhan memberkati kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami tahu. Firman Tuhan selalu menjadi jawaban buat setiap kami. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan, kita masuki bulan yang baru. Tidak terasa, kurang lebih mungkin hampir 8 bulan kita ibadah secara online seperti ini. Walaupun kita saudara masih ibadah secara online, tapi saya percaya saudara, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Bulan ini kita punya tema khusus saudara, Grateful Heart. Bulan lalu kita sudah bicara tentang endurance. Saya mendapatkan respon yang luar biasa. Banyak
banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang percaya yang punya daya tahan dan berkata bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Grateful heart yang saya bacakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai dengan ayat yang 47. Firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau menceritakan sedikit sesuatu tentang penemuan yang dilakukan oleh seorang profesor yang namanya Robert Emmons. Profesor Robert Emmons ini melakukan penelitian apakah orang yang mengucap syukur memberikan dampak dalam hidupnya. Dia menulis buku yang berjudul Thanks, How the New Science of Gratitude Can Make You Happier. Di dalam penelitiannya, saudara, ternyata Profesor Robert Emmons menemukan ternyata orang-orang yang suka mengucap syukur, gratitude, yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih dalam hidupnya, dia lebih bahagia. Ada yang mengutip berkata begini, saudara. In experiments by the Dr. Robert Emmons at the University of California, Davis, people who kept a gratitude journal, jadi ada jurnal gratitude, a weekly record of things they felt grateful for, enjoy better physical health, were more optimistic, exercise more regularly, and describe themselves as happier than a control group who didn't keep journals. Penelitian ini memberikan sebuah hasil, saudara. Orang-orang yang punya semacam jurnal, saudara boleh download di aplikasinya, ada di Play Store, di Apple juga ada. Saudara, jadi saya pun juga melakukan ini, saudara. Jadi tiap hari melalui aplikasi ini kita bisa mengucap syukur. Apa saja yang membuat kita mengucap syukur. Kita bangun pagi hari, kita segar, kita bekerja ya dengan baik, kita punya keluarga, kita punya anak baik, istri baik, suami baik. Ya kita mengucap syukur, saudara. Ya walaupun kadang-kadang ada yang berkata, Pak saya lihat sebuah buku dan saya harus mengucap syukur. Buku apa? Buku tabungan. Ya tetap kita bisa mengucap syukur, saudara. Tapi disimpulkan, orang-orang yang selalu mengucap syukur itu lebih bahagia. Bahkan penelitian di Swiss mengatakan 1.000 orang dewasa yang selalu bersyukur tiap hari berkorelasi positif terhadap kesehatan fisik mereka. Sehingga ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata, gratitude is the healthiest of all human emotion. Pengucapan syukur, grateful heart, give thanks, say thank you, xie molate, orang Batak bilang. Itu membuat seseorang katanya lebih sehat. Saudara-saudara, selama kita berbulan-bulan, kita masih tetap dalam suasana pandemik. Dan kalau kita sampai hari ini ada, saudara, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Berapa jemaat terpapar virus corona, tetapi bersyukur. Jemaat ini berkata kepada saya, saudara kita, saudara, memberikan semacam respon dan berkata, Pak saya bersyukur walaupun saya terpapar virus corona, tetapi dalam keadaan yang seperti itu, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya walaupun sekeluarga kena, tapi saya meyakini Tuhan tetap menyertai kami. Itu adalah bagian, saudara, di mana kehidupan orang percaya yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Apa artinya grateful? Ketika saya melihat, saudara, dalam kamus bahasa Inggris, melihat kamus ini, saudara, pengertian dari grateful. Grateful itu digunakan untuk mengucapkan terima kasih atas tindakan seseorang daripada orang lain terhadapnya. Ada yang membedakan grateful sama thankful, tapi saya tidak membahas karena ini para ahli bahasa yang bahasnya. Tetapi grateful adalah feeling or showing an appreciation of kindness, thankful, showing of expressing thanks, especially to another person. Di dalam Alkitab, saudara, orang percaya harus memiliki yang namanya grateful heart kepada Tuhan. Dan itu diungkapkan berulang-ulang kali. Dalam bahasa Yunani ada kata aineo, himneo, epineo, doxaso, megalino. Dalam bahasa Ibrani kata halal, yada, zamar, tehila. Itu adalah ungkapan di mana orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan. Bulan ini, saudara, kita mengucap syukur karena kita melewati sebuah masa periode, satu season yang luar biasa tantangannya. Tetapi kita mau berkata, puji Tuhan,
Tuhan, haleluya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kita kekuatan sampai hari ini. Mengapa saya menemukan dalam Alkitab orang percaya mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. 3 hal saya temukan dalam Alkitab. Saudara, yang pertama orang percaya bersyukur karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Orang-orang percaya saudara dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan Alkitab sambil memuji Allah, praising God. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan mereka terus memuji-muji Allah. Siapa orang-orang yang memuji Allah, saudara? Ternyata adalah orang-orang yang pada hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, sekali Petrus khotbah 3.000 orang yang bertobat. Kalau sekarang kan 3.000 kali khotbah, 1 yang bertobat. Kenapa? Apa yang terjadi itu, saudara ya? Sekali Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Padahal orang-orang ini semula tidak percaya kepada fenomena pencurahan Roh Kudus. Tidak percaya ketika para murid dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa mereka kurang lebih 16 sampai 17 bahasa. Mereka bicara para murid, dikatakan mereka mabuk oleh anggur manis. Tapi Petrus berdiri dan sampaikan firman Tuhan. Dan ketika Petrus berdiri menyampaikan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dan mereka saudara disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Ini jawabannya Petrus, bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Saudara-saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, inilah orang-orang yang memuji-muji Allah. Orang-orang yang percaya apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, memberi diri mereka dibaptis. Ketika orang dibaptis itu artinya dia bertobat dan percaya. Dia mati terhadap dosa dan hidup dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, saya ingat dulu waktu saya kuliah, kami belajar sebuah mata kuliah namanya himnologi. Dari kata Yunani hymneo yang artinya memuji, to praise, ya, to lift up, ya, his name. Saudara-saudara, mata kuliah himnologi diajar oleh seorang dosen. Saya sungguh-sungguh bersyukur dan saya diberkati. Nama dosennya sampai hari ini saya gak lupa, namanya Ibu Esther Nasrani. Ibu Esther Nasrani mengajarkan kami mata kuliah saudara himnologi. Memang mata kuliahnya persyaratannya berat saudara. Ya, kami harus belajar notasi, not balok. Ya kan kita tahunya kan balok es, balok bangunan. Sekarang kita harus baca notasi balok. Harus belajar saudara macam-macam ketukan, belajar conducting, belajar macam-macam. Ya itu mungkin buat ya saya senang musik saudara. Tapi kalau belajar yang gitu-gitu teori kayaknya saya gitu ya. Saya puji Tuhan saya lulus, nilainya bagus saudara, nilainya bagus ya. Tapi saya gak lupa perkataannya Ibu Esther Nasrani. Ibu Esther Nasrani mengatakan begini, salah satu ciri orang Kristen adalah apa? Suka memuji Tuhan. Dulu saya pikir kalimat dari Ibu Esther Nasrani itu kalimat yang biasa-biasa aja. Tetapi saya menemukan dalam Alkitab. Ibu Esther mengatakan, coba lihat dalam Alkitab. Orang percaya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu selalu memuji Tuhan. Katanya dia mengatakan 25% isi Alkitab itu adalah pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi ternyata orang-orang percaya punya ciri khas. Dia suka memuji Tuhan. Makanya sudah lihat banyak penyanyi-penyanyi top. Itu lahirnya dari gereja. Saudara tahu yang namanya Whitney Houston. Itu penyanyi kulit hitam, wanita yang paling banyak katanya saudara mencetak album. Ya, paling banyak album yang dibeli. Whitney Houston. Tapi Whitney Houston di usia 11 tahun udah nyanyi di gereja. Al Jarreau itu anak pendeta. Elvis Presley, mamanya itu seorang pendoa di gereja. Nyanyi lagu-lagu gereja. Di Indonesia pun kita tahu ada penyanyi top seperti Ruth Sahanaya. Itu penyanyi gereja. Siapa lagi saudara? Penyanyi gereja. Ya, dari Indonesian Idol. Beberapa itu penyanyi gereja sebenarnya. Mereka nyanyi dan luar biasa. Kenapa saudara? Karena umat Tuhan suka memuji Tuhan. Makanya kalau ada artis ya sudah terkenal diundang gereja pasang tarif. Wah saya bilang lupa dia. Dulu dia diberkati Tuhan. Bahkan saudara pernah dengar Justin Bieber ya? Justin Bieber yang jualan martabak di daerah mana tuh? Justin Bieber itu ditemukan bakatnya oleh sekelompok pemuda gereja. Jadi begini ceritanya saudara. Jadi Justin Bieber itu suka nongkrong di tengah-tengah anak-anak muda gereja tetangganya. Jadi kayak ya di gereja kita juga anak-anak muda suka latihan main musik. Nah Justin Bieber nongkrong dan ternyata Justin Bieber ya mulai main musik, main gitar, nyanyi. Dan ternyata dia punya bakat. Kalau gak salah katanya videonya di-upload tuh sama pemuda gereja. Saudara-saudara dengan kata lain. Yang namanya penyanyi-penyanyi top banyak dari gereja. Namun saya tidak bicarakan itu saudara. Orang percaya dia suka memuji Tuhan. Kenapa saudara? Karena ini bagian dari iman kita setelah kita diselamatkan.
Orang-orang percaya gereja Yerusalem setelah mereka diselamatkan, memberi diri mereka dibaptis, artinya mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang percaya, memiliki keselamatan dalam Kristus Yesus. Mereka suka memuji Tuhan. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ungkapan dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga itu artinya apa, saudara? Ada berkat yang luar biasa. Bapa sorgawi memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah anak Yesus Kristus, darahnya menebus dosa kita sehingga kita mengalami pengampunan dosa. Allah Roh Kudus yang mengisapkan kita akan dosa, kebenaran penghakiman dimeteraikan dalam hati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki segala berkat rohani sorga. Artinya apa? Orang-orang percaya, saudara, telah menerima keselamatan yang kekal. Saya mau ngomong begini, saudara. Ini soal perdebatan kan akhir-akhir ini gereja, khususnya saudara yang suka ngikuti di YouTube, memperdebatkan istilah Trinitas. Tapi saya mau kutip, saudara, ungkapan. No Trinity, no Gospel, no salvation. Tanpa keyakinan kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saudara, tidak ada keselamatan. Nanti saya akan sedikit saudara singgung. Namun poinnya adalah apa, saudara? Kalau kita menemukan dalam Alkitab yang namanya pujian, penyembahan, ucapan syukur, grateful heart, mengalir dasarnya karena kita telah diselamatkan. Kita menyanyi bukan sekedar sebuah liturgi dalam gereja. Kita menyanyi bukan sebuah tradisi dalam gereja. Kita menyanyi bukan karena worship leader yang suruh. Mohon maaf ya. Kadang-kadang saudara orang nyanyi di gereja itu karena ya dari mimbar kayaknya disuruh kita nyanyi. Nanti saya akan ngomong saudara poin yang kedua. Bahwa yang namanya pujian itu harus mengalir dari hati kita. Namun yang namanya ucapan syukur, grateful heart itu terjadi. Karena orang-orang percaya telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Pembukaan surat-surat rasuli kalau saudara baca seperti dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua. Rasul Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Bandingkan dengan Roma 1 ayat 8. Bandingkan dalam surat 1 Korintus pasal pertama, 2 Korintus pasal pertama, Galatia pasal pertama, Filipi pasal pertama, Kolose pasal pertama, Filemon pasal pertama. Diawali selalu dengan yang namanya ucapan syukur. Mengapa orang percaya bersyukur? Saudara-saudara, ini dia alasannya. Rasul Paulus bersaksi. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku karena Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Kita bersyukur karena keselamatan kita, karena anugerah. Religion is a man searching for God. Christianity is God seeking man. Kalau orang ngomong sama saya, Pak, semua agama sama. Saya kata, ya, ada kesamaannya. Agama ada yang namanya keyakinan, ada yang namanya kitab suci, ada yang namanya ibadah, ada yang namanya doktrin. Ada segala macam tata cara dalam beragama. Tetapi kekristenan bukan sekedar agama. Karena agama usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus dari bawah ke atas. Tapi iman Kristen, Allah yang Maha Kudus mencari manusia yang berdosa dari atas ke bawah. Ikuti kalimat saya, agama dari bawah ke atas. Iman Kristen dari atas ke bawah. Semua tangannya begini, saudara yang di rumah, saudara yang tempat masing-masing. Ya, saya bisa lihat dengan iman, ya, gitu. Ikuti, ya, tangannya begini. Agama dari bawah ke atas, iman Kristen dari atas ke bawah. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita anak pendeta seperti saya. Tapi karena anugerah Tuhan. Makanya kalau orang sudah diselamatkan harus dari hatinya. Pasti otomatis, automatically. Secara genre kita pasti bersyukur. Secara natural itu akan mengalir. Kita akan berkata terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan sehingga aku diselamatkan. John Newton tulis lagu Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wih, suara saya melengking, saudara ya, melengking. Ya, a wretch. Ini kata kita udah gak kenal lagi dalam bahasa Inggris kuno. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang yang bobrok, yang rusak. Mohon maaf saudara, mungkin dipakai istilah yang saat ini orang yang udah mati, dia nggak kartu mati tuh orang. Kalau kita ngomong itu mau udah dah, ya nggak bisa dirubah dah. Saudara pernah dengar nggak orang ngomong itu?
Saya pernah melayani sebuah keluarga, saudara, anaknya pakai narkoba. Orang tuanya sampai ngomong, udah Pak Amos, udah. Ya, anak saya mah udah gak ada harapan, udah hancur. Itu wretch. Tapi saya tahu ada banyak orang-orang yang pakai narkoba, hancur-hancuran. Sekarang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, melayani Tuhan. A wretch. Kayak mungkin pernah dengar kesaksiannya John Newton, bagaimana diselamatkan. Karena dia dulu adalah seorang yang menjual budak, beli budak dari Afrika, jual di barat. Mulutnya selalu penuh dengan sumpah serapah. Tapi diselamatkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Karena ketika kapalnya akan karam, dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan dan Tuhan selamatkan. Itulah sebabnya berkata, I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Pujian itu mengalir, saudara. Karena dia sudah selamatkan. Survei di Amerika Serikat, kenapa orang tidak mau lagi bergereja? Kaget, saudara. Saya menemukan salah satu alasannya. Paling banyak jawabannya. 70% mengatakan, 74% tidak ada gunanya. Saudara, apa alasan utama kita beribadah kepada Allah? Walaupun kita masih dalam suasana seperti ini, kenapa kita tetap memuji Tuhan? Kenapa kita tetap harus bersyukur? Kenapa kita tetap harus berkata haleluya? Karena keselamatan yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara berkata haleluya, puji Tuhan, glory. Itu tandanya saudara adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur karena mujizat dalam Kristus Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-8, saudara. Di Alkitab diceritakan, ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Peristiwa ini saudara, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, adalah kesembuhan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Ketika orang ini yang menjadi seorang peminta-minta. Dia minta sedekah kepada Petrus. Dan Petrus saudara berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Oh, sebuah pujian yang spontan mengalir. Orang ini berdiri. Orang-orang yang lain juga ikut melompat-lompat memuji Allah. Karena kenapa? Semua orang tahu ini adalah tukang minta-minta yang sejak lahirnya lumpuh. Saya suka cerita saudara, ilustrasinya hari Selasa diminta sedekah dengan cara yang memelas. Minta minta. Hari Rabu dia seperti suara penyanyi Sirosa. Minta minta. Hari Kamis penyanyi jazz. Minta itu penyanyi rap ya. Ini ilustrasi saya saudara. Jadi seluruh Yerusalem tahu ini adalah orang yang lumpuh. Tapi ketika dia sembuh saudara, dia lompat-lompat. Semua orang saudara spontan transfer spirit memuji Tuhan. Pujian kepada Allah harus bersifat spontan. Kenapa saudara? Karena kalau kita mengalami sesuatu yang luar biasa, mujizat terjadi dalam hidup kita. Harusnya saudara itu mengalir dalam hati kita. Kalau ada yang berkata sama saya, Pak, kok saya kena suka ya Pak nyanyi-nyanyi. Saya ingat ada seorang bapak yang dulunya suka terlambat beribadah ke gereja. Dia bersaksi secara pribadi buat saya. Dulunya bapak ini ya sudah Kristen, sudah bertobat. Udah terima Tuhan Yesus, sudah. Tapi saya gak tahu saudara kondisi rohani pada waktu itu. Namun dia selalu ya kayak skip yang namanya puji-pujian. Dia menganggap yang paling penting itu khotbah. Dia datang selalu terlambat. Tapi satu kali singkat cerita ini bapak kena penyakit yang serius, harus dirawat bolak-balik ke Singapura. Ketika dokter Singapura juga udah mulai angkat tangan. Dan di situ loh saudara dia tahu. Dia harus sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Kalau saya punya ungkapan orang angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau dia turun tangan, Tuhan angkat tangan. Mungkin selama hidupnya sebelum-sebelumnya, walaupun udah Kristen tapi kurang mengandalkan Tuhan. Tapi ketika iman sudah kefefet, apa saudara? Bukan kepepet, kefefet. Dia mulai angkat tangan. Dan ketika dia angkat tangan saudara, menyerah. Itu dalam keadaan terbaring dia angkat tangan. Padahal sebelumnya di gereja, dia gak mau angkat tangan. Ketika yang lain angkat tangan. Bahkan worship berkata, mari kita angkat tangan memuji Tuhan. Gak mau angkat tangan. Tapi ketika dia mulai terbaring dan dokter katakan, gak ada harapan, dia angkat tangan. Singkat cerita, Tuhan sembuhkan. Ajaib. Dan sejak itu dia berkata,
saya tidak pernah skip yang namanya jam ibadah. Saya datang lebih awal dari yang lain. Ketika ibadah dimulai, saya angkat tangan saya dan mulai menangis. Ada sebuah spontanitas yang mengalir dari hatinya. Apa yang saya mau saksikan di sini, saudara? Kalau saudara belum punya pengalaman mujizat dalam Kristus, seringkali pujian kita, angkat tangan kita pun sekalipun bukan dari hati. Makanya saya dorong setiap orang percaya harus punya yang namanya satu pengalaman mujizat dalam Kristus. Kekristenan bukan sekedar percaya sama doktrin-doktrin dalam gereja, tradisi-tradisi dalam gereja. Tapi iman Kristen adalah sebuah pengalaman dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara pernah dengar cerita bagaimana selama Horus Messiah Handel, orang pada berdiri. Saya pernah ikut konsernya di Amerika Serikat, saudara. Sejarahnya itu karena pada waktu King George II dari Inggris hadir konser ini. Dia begitu merasakan agungnya Tuhan, agungnya Raja dan segala Raja, Mesias Yesus Kristus. Dia berdiri, dan pada zaman itu saudara, kalau seorang raja berdiri semua ikut berdiri. Dan konon saudara, itu menyebabkan setiap kali Horus Messiah Handel, haleluya chorusnya dinyanyikan, semua orang berdiri sampai hari ini. Saya membaca kesaksian dari Jason Cheng ketika membuat lagu Bapa ya sentuh hatiku. Ya, ini lagu saudara, kalau saudara baca syairnya, ini luar biasa. Ternyata lagu ini punya cerita yang sungguh menyentuh hati. Lagu ini sebenarnya merupakan refleksi hidup dari seorang yang, ini teman sekolahnya dulu, jadi singkatnya ngeri saudara, karena teman sekolahnya ini diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri hingga hamil. Dia gila dan dipasung. Kesaksiannya saudara begini, satu kali setelah, saya nggak tahu berapa lama saudara, pokoknya Jason Cheng dalam kesaksiannya mengatakan, tahu-tahu teman sekolahnya telepon dia. Dia kaget, nggak percaya karena temen ini udah kayak depresi, sakit jiwa, dipasung semua. Saudara, yang terjadi adalah apa? Ketika belenggunya terlepas, dia seperti melihat sebuah penglihatan. Ada Tuhan Yesus yang membuat dia saudara bisa mengasihi dan mengampuni bapaknya. Singkat cerita, keluarganya dipulihkan. Lahirlah lagu Bapa betapa ku mencintai, ubah hidupku menjadi yang baru. Lagu ini lahir saudara dari satu pengalaman iman. Apa yang membuat kita bersyukur saudara? Banyak orang berkata, Pak, saya nggak tahu saya bersyukur. Saudara, kita bersyukur kalau saudara diberikan kesehatan sampai hari ini. Saudara masih bisa tinggal di sebuah atap rumah. Di dunia ini ada jutaan orang homeless. Saudara bersyukur punya keluarga. Saudara bersyukur punya teman-teman. Saudara bersyukur bisa makan. Today we thankful and think how rich you are. Your family is priceless. Your health is wealth. Your time is gold. Mari kita bersyukur. Kalau saudara sudah mengalami banyak berkat Tuhan, mujizat Tuhan, saudara diberikan nafas, itu sebuah mujizat saudara kita yang terpapar virus corona itu harus membutuhkan oksigen. Kita gak perlu bayar oksigen, kita gak perlu tabung oksigen. Kita bisa bernafas, harusnya kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita untuk kasihnya yang begitu luar biasa. Yang ketiga saudara, bersyukur karena penderitaan dalam Kristus Yesus. Tetapi kira-kira tengah malam, Kisah 19 ayat 25. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Saya bedakan antara yang pencobaan dengan ujian. Berkali-kali saya sampaikan buat jemaat Tuhan. Pencobaan itu dari iblis bersifat negatif dan buat kita jadi berdosa. Tapi ujian itu dari Tuhan. Buat kita positif dan bertumbuh. Ketika Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara, itu adalah ujian iman. Tetapi saya menemukan responnya berbeda. Saya selalu kasih rumus buat jemaat. TD tambah R sama dengan H. T adalah tantangan, persoalan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit, penderitaan. Tapi hasilnya ditentukan oleh respon. Dan orang-orang percaya dalam penderitaan ketika mereka respon terhadap ujian imannya dengan memuji Tuhan, dengan bersyukur, dengan berkata haleluya. Hasilnya luar biasa. Saya membaca saudara dalam Kisah 5 ayat 40 sampai 41. Rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Walaupun mereka saudara mengalami aniaya. Kenapa saudara? Karena mereka saudara tahu ketika menghadapi tantangan ujian iman. Mereka harus punya respon adalah selalu memuji Tuhan, selalu bersyukur. Roma 5 ayat yang ketiga berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. We glory in tribulation.
Rasul Paulus dalam penjara, Filipi 2 ayat 17 bersaksi, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Walaupun Rasul Paulus dalam penjara, tetapi dia bisa bersukacita. Kata sukacita lah kara, sebuah sukacita karena janji Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudaraku, anggaplah satu kebahagiaan. Kebahagiaan. Rasul Paulus berkata, saudara, justru dalam kelemahan dia bermegah. Supaya kuasa Kristus turun menolongi aku. Ketika ada duri dalam daging, ini khotbah saya minggu lalu. 3 kali dia berseru supaya Tuhan cabut duri dalam daging. Tapi ini jawaban Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. My power is stronger when you are weak. Makanya ketika orang percaya di dalam kelemahan, dalam kesulitan, tantangan, mujizat Tuhan sering terjadi. Asal apa? Kita tetap mengucap syukur. Kita tetap memuji Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-26 terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan terbukalah semua pintu dan terlepaslah mereka semua. Saudara, saya percaya kesaksian yang terjadi di negara-negara seperti negara China. Orang-orang percaya mengalami aniaya dan mereka bersukacita karena mereka tahu di dalam penderitaan, ketika ada sukacita dari Tuhan, itu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Reverend Benjamin Beer, yang minggu lalu saya berikan kesaksian, saudara, selama 16 bulan ditangkap oleh sekelompok teroris di Libanon. Tiap hari dia berkata, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah penderitaan kita. Praise God even when you don't understand what He's doing. Puji Tuhan, bersyukurlah. Walaupun kita nggak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tetapi kalau kita mengucap syukur, if we praise God when things are tough. Kalau kita muji Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita, kesulitan kita. Saat ini saudara belum dapat PHK. Saudara, saya setiap minggu dapat laporan dari tim pastoral. Saudara, tim pastoral tetap melayani Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara membutuhkan doa, saudara silakan hubungi. Di awal ibadah ini ada hamba Tuhan, Pak Pendeta Bambang, Pak Pendeta Mulato Budi, Pak Pendeta Agus, Pak Pendeta Markus, Pak Pendeta Paul Saragi. Saudara silakan hubungi, ya, kasih tahu masalah saudara, sharing, ya. Kami tetap memegang rahasia Bapak Ibu sekalian punya masalah. Kalau saudara sekalian, ya, saya menemukan ada banyak daftar persoalan-persoalan. Saya baca setiap minggu saya baca. Ada banyak punya masalah. Tapi saya mengajak jemaat Tuhan, if we praise God when things are tough, we show our trust in Him. Mengapa kita muji Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita? Karena ketika kita muji Tuhan dalam penderitaan kita bertumbuh. Karena ujian selalu mendatangkan pertumbuhan iman. Ketika kita muji Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita mengalami kehadirannya. Kalau sudah bersungut-sungut, marah-marah, musiknya musik rap. Aduh, sampai kapan nih Pak Amos? Aduh Pak Amos, kita ini bete di rumah. Aduh, anak-anak muda ngomong juga sama saya. Aduh Om, kita gak bisa nongkrong lagi. Tambah bete saudara. Di dalam penderitaan, kuasa Kristus menjadi sempurna. Saya percaya kalau kita mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan, ada kekuatan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban Tuhan, sukacita yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya simpulkan khotbah saya. Mengapa orang percaya bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama kita bersyukur karena keselamatan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur yang kedua karena kita percaya saudara, mujizat Tuhan telah terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup sampai hari ini itu karena mujizat Tuhan. Yang ketiga kita bersyukur karena dalam penderitaan kita tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa, kita persiapkan hati kita saudara untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini atau saat ini. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami menjadi orang-orang percaya yang mengalir dari hati kami satu ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus segala macam persungutan, kata-kata negatif, kata-kata yang melemahkan, kata-kata ketidakpuasan kami buang semua dalam nama Tuhan Yesus.
Biar di dalam hati kami selalu berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun saat ini penyakit belum disembuhkan, bersyukur Tuhan. Walaupun belum pekerjaan, Tuhan bersyukur. Karena kami harus menghadapi berbagai macam tantangan. Bersyukur kami harus melewati namanya pandemik ini. Karena kami percaya ketika kami bersyukur Tuhan, itu semua dalam rancangan Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur karena mujizat Tuhan telah terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan yang kami sembah memegang tangan kami dan memberikan kami kekuatan kemenangan. Itu terjadi buat setiap orang Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Ketika kami berkata haleluya puji Tuhan, kami tahu Tuhan ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan, ada keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Mujizat terbesar telah terjadi dalam kehidupan kami. Ketika darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani kami yang jahat. Ketika kami yang harusnya terhilang, tapi karena kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah ditebus dan diselamatkan. Tuhan memberkati roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh jemaat-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan kami. Biarlah pada waktu kami menerimanya, kami semua boleh mengalami berkat Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami untuk terima perjamuan kudus di dalam ibadah ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak sekalian, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama naikkan pujian dengan ucapan syukur, katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Oh sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat tubuh dan darah-Mu, selamatkan hidupku. Oh, tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru dalam kasih-Mu Bapa. Oh, naikkan ucapan syukur-Mu, katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Oh,
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. So, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan. Ia mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus saat ini. Berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus. Dan di dalam anugerahnya, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan ini dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus pada saat ini, berarti saudara dan saya kembali mendapatkan kesempatan bersekutu dengan darah Kristus. Dan di dalam anugerahnya saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Seluruh dosa kita telah disucikan oleh darah yang kudus. Sehingga kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur saat untuk darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita bersyukur, kita angkat tangan kita bersama. Kita berkata glory, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua bersyukur, semua berkata haleluya. Angkat tangan saudara dari hati saudara ya, yang paling tulus. Kepada Bapa di sorga. Karena kita telah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, siapakah kami ini sehingga kami dilayakkan menghadap Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Kami telah dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan kami telah diselamatkan. Karena kami percaya. Ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami tidak binasa. Dan kami boleh hidup yang kekal. Terpuji nama Tuhan. Karena Engkau Tuhan penyelamat dalam hidup kami. Biarlah kami mau Tuhan selalu mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Terpuji nama Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Kami syukur Tuhan karena sepanjang minggu ini ada saudara kami yang berulang tahun, Pak Bobi Panjaitan, Ibu Masta Siamabang, Ibu Inawati, Ibu Caroline Olivia, Ibu Leni Rumangkap, Saudara Atik Widyastuti, Adik Hana Wiguna, Bapak Robi Rumondor, Saudari Greta Sadeli, Ibu Pio Maria Pardeda dan Saudara Ferdianus Raharja. Tuhan memberkati saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Baik nama-nama yang tadi kami sebut maupun juga ada di antara saudara yang saat ini saudara kami yang tidak disebutkan namanya yang berulang tahun. Tuhan berkati. Selalu berikan yang terbaik buat saudara kami ini. Sehingga melalui hidupnya nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Kami mau tetap berdoa buat Indonesia. Kami mau berkata buat Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kami mau tetap berdoa Tuhan untuk tim medis. Para dokter, para perawat, semua tenaga medis Tuhan berikan kekuatan dan semangat. Saudara kami yang terpapar virus corona Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya angka kesembuhan di Indonesia semakin meningkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses penyelesaian vaksin COVID-19. Tuhan yang campur tangan dalam. Tuhan yang memberikan hikmat kepada tim yang harus mengerjakan penyelesaian dari vaksin COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami beribadah.
Di mana juga kami bisa mengembalikan berkatnya Tuhan. Ada persepuluhan yang kami bawa kepada Tuhan. Kami kembalikan miliknya Tuhan. Tuhan kuduskan persepuluhan yang dibawa oleh jemaat-Mu Tuhan dengan hati yang tulus. Persembahan diakonia, persembahan misi, persembahan pelayanan. Tuhan berkati sehingga melalui persembahan ini Tuhan. Oh kerajaan Tuhan, nama Tuhan Yesus semakin diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan mengangkat tangan kami dan mengaminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Mari saudara kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya Tuhan yang ajaib selalu memberikan pertolongan, kekuatan dan selalu dari hati kita mengalir ucapan syukur kepada Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah kesehatan saudara dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang selalu mengikuti ibadah bersama dengan kami. Walaupun kita harus perjamuan kudus masih melalui online. Tapi saya percaya kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya 2 format ibadah. Ibadah raya yang pertama yang sekarang kita lakukan bersama. Ibadah raya yang kedua itu live streaming dari gereja jam 10. Ya Bapak Ibu sekalian tetap ikuti ya daripada saudara hari Minggu. Kadang-kadang kan hari Minggu bongong-bongong, ikuti ibadah ya, khotbahnya berbeda ya. Saya siapkan 2 khotbah yang berbeda, temanya sama. Ya, temanya sama. Saya akan bicara nanti tentang grateful heart. Ya, itu ibadah live streaming jam 10. Ibadah EHK jam 9, orang tua harus tetap mengikuti ibadah untuk anak-anaknya. Ya, ibadah EHK anak-anak kita, cucu kita harus ikut ibadah EHK dan ibadah MP jam 3. Brother Rendri Chandra Dinata akan melayani. Ada perjamuan kudus juga buat orang-orang muda jam 3 sore ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tetap berdoa buat Indonesia. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan selalu menganugerahkan shalom bagi Indonesia. Dan tetap lakukan protokol kesehatan dari pemerintah yang sekarang selalu saya katakan 4M. M yang pertama adalah selalu menjaga jarak. M yang kedua selalu mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Dan M yang ketiga selalu pakai masker. Dan M yang keempat adalah meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Shalom.